Allah pernah memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah, anihdhar qaumak kulla syahwat fa innal qulub al muta'alliqati bi syahawatid dunya uquluha mahjubatun anni. Katakan kepada kaummu supaya hati-hati dengan semua kesenangan-kesenangan. Hati-hati. Karena apa? Hati yang bergantung kepada kesenangan-kesenangan dunia, maka akalnya akan tertutup dari diriku. Artinya mata hatinya tertutup. Ini. Nah, memang kemudian ini terjadi satu pertarungan luar biasa. Peradaban materialisme ini juga memproduksi seluruh keinginan syahwat luar biasa. Itu karena manusia memang punya kecenderungan kuat memanjakan dirinya. Apa saja, produk apa saja, berselimut di balik itu. Nah, para sufi juga berjuang, mujahadah namanya. Mujahadah itu berjuang batinnya supaya tidak terpesona oleh wujud materi. Makanya Allah di dalam Al-Quran menyebutkan Qulin zuru madza fis samawati wa ma fil ard. Katakan Muhammad, lihatlah apa yang ada di balik langit dan di balik bumi. Bukan melihat langitnya, juga bukan melihat buminya, juga bukan melihat seisinya. Lihatlah yang tersembunyi di balik semua itu, karena ada sifat-sifat Allah di balik semua itu. Nah, agar apa? Agar materi itu tidak mencetak dirinya di dalam hatinya. Sebab kalau sudah tercetak di hati kita wujudnya, maka hati tidak akan pernah bisa memancarkan cahaya nanti. Nah, ini terhijab maksudnya. Nomor 3, am kaifayat mau ayat khula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Bagaimana seseorang bisa masuk ke hadirat Allah? Orang sudah mulai berjuang, hatinya sudah mulai dibersihkan, ya. Kemudian mulai memancar nurni. Kesenangan-kesenangannya sudah dikendalikan. Tiba-tiba dia mulai bertanya, hatiku kok nggak bisa hadir di depan Allah ya? Setiap ibadah, setiap apapun yang hadir bukan hatinya, tetapi yang hadir selain Allah yang menghalangi hatinya. Nah, makanya beliau bagaimana seseorang berharap untuk hadir di hadapan Allah sedangkan dia belum menyucikan, bersuci dari jinabat kealpaan. Jadi orang itu masuk masjid kalau junub itu tidak boleh. Ya. Orang jinabat itu tidak boleh masuk masjid karena apa? Masjid ini rumahnya Allah. Nah, itu secara syariah. Secara hakikah, hati ini juga masjid. Bagi yang hatinya jinabat tidak bisa masuk di dalam rumah Allah ini. Nah, jinabatnya hati apa? Ya alpa demi kealpaan hati kita kepada Allah. Nah, itu menjadi terlarang kita. Nah, disitulah kemudian ada satu ungkapan syair dari seorang sufi, tatahhar bima il ghaibi in kunta dha sirrin wa illa tayammim bis sa'idi awis sakhri tayammam bis sa'idi awis sakhri. Bersucilah dengan air ghaib, maksudnya dengan air batin, ya.
In kunta dha sirrin, kalau engkau memiliki batin yang dalam, sucikan. Kalau enggak, kita ini kan kalau wudu, mandi itu kan dengan air suci yang menyucikan. Tapi kalau enggak ada ya tayamum dengan batu atau debu, ya, dengan debu atau pasir. Maksudnya apa ini? Ya, wa illa, jadi kita ini mestinya menyucikan hati kita dari kealpaan-kealpaan tadi dengan ma'ul ghaib, itu kealpaan-kealpaan tersucikan. Tapi kalau nggak bisa, nggak ada itu, bagaimana caranya? Caranya ya tayamum. Tayamum itu karena faktor-faktor baru yang menyebabkan orang tayamum, karena darurat, karena orang itu sakit, karena orang itu bepergian di kendaraan dan seterusnya. Nah, tayamum ini sebenarnya kat bisoid, jadi dengan debu, li'anna atharoha yadharu ala wajhil abdi katurab. Jadi kalau kita ini tidak bisa melakukan mujahadah, perbanyaklah ibadah. Ibadah itu ibarat tayamum, ibadah aja. Karena apa? Asarnya, efek orang beribadah itu seperti berdebu, seperti begitu. Awika syahri isyaratun lizuhdi, atau orang zuhud di padang. Jadi kalau tidak ada debu ya dengan batu-batuan. Itu seperti orang zuhud batu itu. Jadi kalau engkau belum bisa bersuci dengan air ilahi, ya ibadah saja yang mana, atau zuhud, ibaratnya begitu. Jadi ada lagi syair, waqaddim imaman kunta anta imamu wa sholli sholatadz zuhri fi awwalil asri. Waqaddim imaman, maka ikutilah imam, kunta anta imamu, dan Anda itu sendiri adalah imamnya. Maksudnya gimana? Jadi ikuti syarak ya, syarak ini harus diikuti. Untuk bisa mengikuti syarak ini ya kita sendiri harus mempelopori diri kita sendiri, mengawali. Wa sholli sholatadz zuhri fi awwalil asri, sholat zuhurlah di awal asar. Ini sebenarnya kalimat metafor ya, bukan kita ini menunda waktu zuhur, bukan maksudnya. Sholatlah zuhur itu ibarat zuhur itu kan tampak, artinya sesuatu yang tampak itu yang disebut syariah. Sholatlah itu, sholatlah perpadukan ijma zuhrus syariah bi asril haqiqah. Padukan zuhirnya syariah dengan asar, zuhurnya syariat dengan asarnya hakikat. Jadi perpaduan ketika kita hadir itu tadi di hadapan Allah. Terakhir pertanyaan beliau, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa walam yatub min hafawati. Bagaimana seseorang itu memahami detail-detail rahasia Allah yang ada di batinnya, yang tersembunyi paling dalam ini, sedangkan dia tidak pernah bertobat dari kesembronoan dosa-dosanya. Orang pasti akan tidak paham apa sebenarnya yang tersembunyi di balik rahasia Allah itu. Disinilah Imam Asy-Syafi'i pernah mendapat wasiat dari gurunya Imam Malik radhiyallahu anhu. Apa wasiatnya?
ittaqillah wala tudfi hadzan nur wala tudfi hadzan nur alladzi ataka Allah bil ma'asi. Takwalah kepada Allah, jangan engkau padamkan cahaya yang datang dari Allah ini dengan maksiat. Maksiat itu pasti akan memadamkan. Itu makanya harus cepat-cepat ditobati. Nah, jadi pernah Imam Junaid al-Baghdadi ditanya oleh muridnya, kaifas sabil ilal inqita ilallah ta'ala, wahai guru, bagaimana ya cara menuju memutuskan diri ini berjalan menuju kepada Allah. Ini ada sih niat gitu, ada sih keinginan, ada impian, tapi kok tetap saja belum. Awang-awangan kata orang. Tahu awang-awangan itu ini. Bisa enggak ya saya? Bisa enggak ya? Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begitu. Itu namanya awang-awangan. Nah, gimana sih sebenarnya cara menempuh jalan menuju kepada Allah yang strike-nya itu betul-betul yakin? Nah, itu. Dijawab oleh beliau, qala bitaubatin tazilul israr wa khaufin yazilu taswif wa roja'in yub'ithu ala masalikil amal wa ihanatin nafsi bi qurbiha minal ajal wa ba'daha minal amal. Caranya ya dengan taubat yang bisa menghilangkan, mengulangi dosa. Jadi kalau taubat yang nasuha, jangan sampai taubat habis itu besok diulang lagi, lusa taubat lagi, minggu depan diulang lagi, terus gitu. Itu tidak akan pernah menapakkan langkah kita menuju kepada Allah nanti. Yang kedua, wa khaufin yazilu taswif, dan rasa takut kepada Allah yang bisa menghilangkan sembrono. Orang itu kalau nggak diancam oleh Allah, sembrono saja orang itu. Tetap saja sembrononya ada. Karena itu banyak sekali ancaman Allah. Gitu. Yang ketiga, waroja'in yub'itsu ala masalikil amal. Juga jangan sekedar takut, juga Anda harus punya harapan terhadap rahmat Allah. Orang kalau tidak punya harapan, mungkin orang malah bisa putus asa. Kenapa? Dia dicekam oleh ketakutan. Ya Allah, dosa saya begini. Ya Allah, masa lalu saya begini. Waduh. Wah, orang bisa putus asa. Karena itu ada harapan dari Allah. Namanya roja. Roja, harapan ini yang bisa membuat orang bangkit kembali untuk menempuh jalan amaliyah. Nah, tapi roja ini juga harus diimbangi khauf, rasa takut. Sebab roja saja, orang bisa seenaknya sendiri. Wah, Allah maha ampun aja kok. Wah, lalu balik lagi dia. Nah ini, wa ihanatin nafsi biqurbiha minal ajal. Wa ihanatin nafsi, dan rendahkan nafsu kita, ditekan nafsu kita dengan didekatkan kepada mati. Ingat diri, ini ajal, ini dekat. Harus berani untuk wa ba'daha minal amal, dan apa yang terjadi setelah maut itu. Qila lahu fabima yasul abdu ila hadza. Ini masih bertanya lagi. Ini kok 1, 2, 3, 4, 5. Waduh. Gimana ya caranya bisa sampai di situ nanti? Bagaimana caranya bisa mencapai 5 hal itu tadi? Beliau jawab, wa qala biqalbin mugharratin fihi tauhidun mujarrad. Yaitu harus dengan hati yang benar-benar mantap betul, udah nggak tergugat di situ. Fihi tauhidun mujarrad, yang di dalamnya hanya ada tauhid sejati di sana. Jadi
tauhidnya betul-betul benar-benar. Kalau enggak ya kita tetap saja menjalani apa yang disebut taubah, khauf, roja, merendahkan nafsu kita itu abot. Itu memang rasa yakin kepada Allah kuat ini harus ada. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya kita itu bisa, ini diberi kiat oleh beliau kelanjutannya, supaya kita ini bisa empat hal tadi, kaifa tadi, benar-benar terlaksana, maka kita ini harus memandang alam ini, semesta ini, dengan pandangan yang bagaimana? Al-kaunu kulluhu zulmah. Alam semesta itu segala hal selain Allah. Itu alam namanya, al-kaun namanya. Kulluhu zulmah, semuanya gelap gulita sebenarnya. Pokoknya selain Allah itu gelap. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, bahwa alam ini tampak terang itu karena tampaknya Allah di balik alam ini. Jadi walaupun ini banyak listrik, ada matahari, ada bulan, ada ini, sebenarnya gelap, kecuali kalau hamba Allah hatinya dibuka lalu dia memandang tampaknya Allah, sifat-sifat Allah, asma Allah di balik alam ini, baru itu yang disebut terang sebenarnya. Nah, ini listrik, matahari, macam, nah ini kok terang? Ini hanya metafor. Ini metafor saja tentang terang sebenarnya ini, bukan terang yang sesungguhnya ini. Metafor saja bahwa oh tadi kalau nggak ada ini namanya gelap, ada listrik nyala jadi terang. Metafor saja. Faman ro'al kauna, siapa yang memandang alam, langit, bumi, seisinya, dunia, akhirat seisinya, tapi kok walam yashhadhu fihi, tapi dia tidak musyahadah, tidak menyaksikan Allah di dalam kaun, di dalam alam ini. Aw indahu, ya, atau di sisi alam ini kok tidak ada Tuhan, ya. Au qablahu, sebelum alam ini tidak melihat Allah. Au ba'dahu, setelah alam ini juga tidak melihat Allah. Faqad a'wazahu wujudul anwar, maka orang itu telah dikaburkan dari wujud nur, cahaya. Benar-benar dia nggak melihat cahaya. Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar, dia terhijab oleh dari cahaya matahari ma'rifat, oleh mendung kemakhlukan alam ini. Nah, disitulah apa yang seperti saya sebutkan tadi, Allah itu memang inda dhonni abdi bi. Nah, jadi saya itu menurut dugaan hambaku. Manusia itu kan sering kadang-kadang membuat jarak, membuat jarak dengan Allah dengan cara seperti ini. Aku baru, kemudian di depanku ini ada alam semesta, ada kehidupan ini dan itu, baru nanti di sana ada Tuhan katanya. Di ujung sana ada Tuhan katanya. Nah, ini kesalahan besar manusia. Nah, itu berarti manusia sedang membatasi Tuhan, membatasi Allah. Bahwa sebenarnya di balik apapun di situ ada Allah sebenarnya. Allah itu di mana-mana. Karena di mana-mana berarti Allah itu tidak di mana-mana. Itu. Karena tidak di mana-mana dan di mana-mana,
Maka begitu kita musyahadah menyaksikan Allah, maka yang dipakai oleh para wartawan 5W 1H itu tidak layak di hadapan pada Allah. Yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, kapan. Nah, itu tidak layak dipertanyakan kepada Allah. Kapankah Allah engkau datang misalnya? Itu pertanyaan yang batil bagi Allah. Di manakah engkau Allah? Loh, Allah kok di mana? Nah, bagaimana sih Allah? Itu juga nggak beradab kita bertanya begitu pada Allah. Jadi ini adalah kita dihantar ke gebang arifun. Gebangnya para arifun itu seperti itu. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah ada Allah. Karena Allah ada di balik segalanya dan meliputi segalanya. Gitu. Karena Allah meliputi segalanya, segalanya tidak bisa menyandingi Allah. Allah tidak pernah disandingi oleh apapun. Jangan sampai terpersepsi, oh Allah itu disandingi oleh surga, oleh alamnya, oleh enggak. Ini kalau itu terjadi berarti Allah tidak meliputi nanti, tidak meliputi segalanya. Nah, jadi karena cetakan-cetakan, persepsi-persepsi yang tercetak di imajinasi kita tentang alam ini, nah itu yang kemudian seakan-akan ada faktor, ada sosok selain Allah yang kita sandingkan dengan Allah. Apakah sosok itu dunia, apakah sosok itu akhirat, apakah sosok itu lahir atau sosok itu batin. Seakan-akan begitu. Padahal sosok itu yang nggak pernah ada sebenarnya. Hanya imajinasi kita yang tertutup lalu membangun imajinasi yang kosong seperti itu. Makanya kenapa kita diperintah untuk mengingat Allah, berzikir, bertasbih terus, walaupun kita ini nggak ngerti apa sih manfaatnya zikir, manfaatnya tasbih, tapi diperintah saja oleh Allah supaya kita tidak kehilangan angel jiwa kita, kehilangan satu momentum dengan Allah yang terus menerus ini. Karena itu mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Di antara hal-hal yang menunjukkan padamu atas adanya sifat qaharnya Allah. Allah itu punya sifat qahar, maha memaksa, maha diktator. Memaksa itu ya kalau sudah maha ya sak karepnya sendiri, bukan sak karepnya kita, sak karepnya Allah. Apa? Salah satu bukti bahwa Allah punya sifat qahar adalah an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu, bahwa Allah menghijabmu dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Nah, mestinya sesuatu yang tidak ada ini kan tidak bisa menghijab apapun wong tidak ada. Tapi buktinya kok ada. Gitu ya. Buktinya kok menghijab kita ya. Lah itulah salah satu sifat qaharnya Allah. Menghijab dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada sesuatu itu. Itu adalah ini gambaran yang. Nah, karena itu ada 10 pertanyaan. Ini 10 pertanyaan yang dahsyat sekali menurut saya ya, dari Ibnu Athaillah. Nah, ini merupakan sepertinya sebuah simpul dari satu filosofi tauhid dan tasawuf yang selama ini kita dalami ya. Rupanya dengan sederhana beliau membuat simpul dengan 10 pertanyaan. 1, kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un huwallazi dhaharu bikulli syai'. Bagaimana sesuatu
engkau bayangkan bisa menghijab Allah. Sedangkan wa huwallazi dzahara bikulli syai', bahwa Allah itu ada, menyertai segala yang ada. Jadi sesuatu tidak akan pernah menutup Allah. Segalanya dimunculkan oleh Allah. Dari ada menjadi tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada, Allah semua. Nah, dua, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa walladhi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana sesuatu bisa menghijab Allah, sedangkan Allah itu tampil, tampak di dalam segala sesuatu. Ada Allah di balik segala sesuatu. Ya, ada Allah. Semuanya menunjukkan, makanya disebut ayat kursi, ya, sayyidul ayah, rajanya ayat-ayat kursi itu, karena ayat yang panjang, yang domirnya, kata gantinya semuanya kembali kepada Allah. Ini seperti seakan-akan ayat kursi ini sebagai pemimpin konsep gitu ya, apa dirijen semua ayat itu, ayat-ayat semua. Sebenarnya hakikatmu itu kembali semua kepada Allah. Jadi orang membaca ayat kursi itu luar biasa sebenarnya itu. Ya kalau orang memasuki hakikatnya itu. Makanya dzahara fi kulli syai', di balik segalanya Allah. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un, nomor 3, wa huwallazi dzahara li kulli syai'. Bagaimana segala sesuatu itu bisa menutup Allah, sedangkan Allah ada, tampak bagi segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu begini, segala sesuatu itu sepertinya mengenal Allah menurut kadar masing-masing. Nah, segala sesuatu itu simbol gitu. Seakan-akan, hei batu, kalau ada batu nih, kita tanya, kamu itu siapa toh? Aku ini makhluk yang mengingatkan kepadamu, hei manusia, di balik semua ini ada Allah. Seakan-akan begitu ini batu. Jadi karena segala sesuatu itu hanya bagi Allah katanya, aku hanya bagi Allah katanya. Kita katanya manusia makhluk terhebat. Kenapa kalah dengan batu, dengan debu, dengan semut? Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana sesuatu bisa menutupi Allah sedangkan Allah itu sudah tampak ada sebelum segala sesuatu itu ada. Nah, selanjutnya kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahara min kulli syai'. Bagaimana sesuatu bisa menutup Allah sedangkan Allah itu ada, tampak dari segala apapun. Segala apapun Allah ada. Jadi kita ini mau menghadap kemana saja nggak bisa berkutik manusia itu. Nggak bisa. Lari kemana kita? Ada Allah di situ. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Dia adalah satu-satunya yang tak satu pun menyertainya. Jangan sampai loh ya, kita terbayang Allah itu disertai malaikat, Allah itu disertai surga, disertai makhluknya. Tak satu pun menyertainya. Karena tak satu pun menyertainya, Allah menyertai segalanya. Itu. Tapi Allah tidak disertai oleh apapun. Laisa ma'ahu syai', tak satu pun menyertainya. Jadi semuanya adalah fi'luhu, semua ini adalah tindakan Allah semua.
pekerjaannya Allah semua. Dan al-munfarid bil kamal, yang sendiri melakukannya dengan segala kesempurnaan. Di situ begitu juga karena Allah wala syai'a ma'ahu. Allah itu ada dan tidak ada yang menyertainya. Wa huwal ana ala ma alaihi kana. Lah sekarang gimana Allah? Bagaimana kok tidak disertai? Ya Allah masih tetap sebagaimana adanya. Tidak berubah Allah. Itu. Tidak bergeser, tidak bergerak, tidak diam, tidak ini, tidak ini. Tapi Allah yang menggerakkan semuanya, yang mendiamkan semuanya, yang ini semuanya. Nah itu. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaiha ilaika min kulli syai'. Bagaimana sesuatu menutup Allah sedangkan Allah itu lebih dekat dibanding apapun, termasuk dibanding Anda sendiri, ya, kepada Anda. Oh, aku ini dekat banget dengan diriku, dengan hatiku, dengan perasaanku. Allah masih lebih dekat lagi dibanding itu. Jadi nggak akan pernah bisa ditutupi oleh apapun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya dibanding kalian. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu syai'. Bagaimana sesuatu menutup Allah, tanpa Allah segalanya tidak akan pernah ada. Jadi seperti itu. Ya ajaban kaifa yadhurul wujud, kaifa yadhharul wujud fil adam. Bagaimana sungguh mengherankan, bagaimana wujud ada dalam tidak ada. Ya, bagaimana ada kok muncul dalam tidak ada. Jadi ya memang tidak begitu, karena dialah satu-satunya yang wujud. Itu. Jadi jangan sampai ini gelas ini asalnya tidak ada tadi. Nah, sekarang di sini ada di dalam ada dalam adanya meja ini. Nah, ini ada dalam ada itu jelas. Bagaimana ada dalam tiada sekarang? Kan mustahil. Itu mustahil. Di mana ini tadi itu? Allah itu ada, maha ada. Segala hal selain Allah tidak ada. Makanya tidak boleh dibayangkan Allah tiba-tiba ada dari tidak ada gitu ya. Enggak boleh itu. Am kaifa yathbitul hadith ma'aman lahu wasful kitam. Bagaimana sungguh mengherankan bagaimana sifat yang baru, makhluk ini baru semua, bisa bersanding dengan zat yang punya sifat maha kitam, maha lampau, maha dahulu. Ya enggak, pasti tidak. Makanya jangan coba-coba menyandingkan makhluk. Loh, itu kok semoga diterima di sisinya. Indahu itu bagaimana? Itu bukan kemudian Allah itu disertai oleh orang yang kita doakan tadi, enggak. Justru Allah menyertainya dengan segala kesiapan orang yang kita doakan menyertai tadi menurut kadar masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi karena Allah itu laisa kamitsli syai', ya, tak satu pun menyamainya. Tapi Allah supaya bisa difahami, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.